Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Teman-teman, aku pagi ini mengawali hariku dengan mau mengganti air bunga ini ya. Ini nggak setiap hari diganti ya, dilihat aja kalau udah keruh, udah berkurang banyak baru diganti gitu. Selanjutnya ritual setiap pagi aku menyalakan menyan ini ya, menyan lidi ini. Jadi ini semuanya 8. Di atas itu ada tempat sembayangan dan di bawah juga. Jadi di atas 3, di bawah 1 gitu. Ini ritual setiap hari kalau bangun tidur langsung mengganti menyan, kemudian melipat tempat tidurnya nona aku. Kemudian kalau hari kerja ya, karena dianya udah di toilet, aku bangun itu. Kemudian merebus air panas. Itu ritual setiap pagi aku. Kalau yang ini untuk nyuci piring, kalau yang di sana itu untuk minum ya, biasanya nanti dikasih tahu sama majikan. Rebus airnya juga gampang ya, pakai ini apa sih, kettle elektronik. Ini hari Selasa ya teman-teman, aku mau milah-milah rongsokan ini, yang kaleng sama kaleng, yang plastik sama plastik gitu, yang beling sama beling. Karena di sini tuh kalau tiap hari Selasa ada yang menerima rongsokan ya, tapi itu tuh bukan perorangan, kayaknya dari pihak pemerintah ya teman-teman. Dan nanti itu kita tuh ngetut barcode, nanti dapat poin gitu. Poinnya itu bisa ditukar sama mie, sama minyak gitu. Jadi kita tuh nggak ditukar pakai duit gitu, yang punya aplikasinya tuh majikan. Jadi tetap aja nanti poinnya yang masuk ya ke aplikasinya majikan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, paling cuman berapa ya. Anaknya kakek yang paling sulung itu yang punya aplikasinya, aku cuman menukarkan aja. Ini kakek katanya gatel punggungnya, mau aku olesin pakai ini ya, karena mungkin kering ya, jadi gatel-gatel karena kulitnya tuh kering. Kakekku ini, aku kadang kasihan ngelihat kakekku ini teman-teman. Dia tuh bayar listrik, bayar air, gaji pembantu, semuanya uangnya kakek ya. Termasuk anak-anak makan gitu. Kalau misal hari-hari besar ya, kumpul-kumpul di sini semua makan-makan, kayak misalnya Natal atau Imlek, itu semuanya uangnya kakek. Tapi anak-anaknya itu sama kakek itu kayak ya sayang sih sayang, nggak ada anak yang nggak sayang sama orang tua ya. Cuman gimana ya, yang aku lihat, entah mungkin akunya nggak tahu ya, yang aku lihat kalau mereka lagi pada makan-makan, kakeknya tidur tuh nggak ada yang ngebangunin gitu ya. Mereka makan enak pakai uangnya kakek, makanan bermacam-macam makanan ya, yang mahal-mahal ada semua. Aku kenapa tahu itu uangnya kakek? Kalau ada hari-hari besar tuh si anaknya yang paling sulung tuh ngajak kakek ke bank. Terus kakeknya tuh sebelum masuk bank tuh diinterogasi gitu. Nanti kamu kalau ada petugas banknya nanya mau ambil berapa, kamu bilang mau ambil segini gitu. Kamu kan mau butuh uang nanti buat kumpul-kumpul hari itu, kayak misalnya ada di sini ada bulan setan gitu ya, kumpul-kumpul gitu, merayakan gitu, ada upacara supaya setannya nggak datang gitu, ada upacara makan apa gitu. Nah itu semuanya uangnya kakek. Anaknya yang sulung yang ngambil itu, dari kakeknya juga ikut, karena di sini kalau ngambil bank tuh harus ada tanda tangannya kakeknya. Tapi pas makan kakeknya tidur tuh nggak ada yang ngebangunin. Kadang-kadang aku tuh takut ya, takut aku punya anak laki-laki satu-satunya nanti kayak gitu juga ya, makan enak pakai uang aku tapi aku tidur nggak ada yang bangunin gitu. Kadang aku kasihan banget. Ini aku udah keluar ya teman-teman, mau nuker rongsokan yang tadi aku bilang ya. Mulai bukanya tuh jam 11 sampai jam 1-an, jadi 2 jam aja. Dan setiap hari Selasa. Dari rumahku tuh nggak jauh sih, jalan kaki aja ya, sekitar 5 menitan. Ini terowongan, ini di atasnya jalan raya besar ya teman-teman. Bener-bener Hongkong itu negeri beton. Udah pada numpuk tuh barang-barang rongsokannya, padahal buka cuma 2 jam doang.你都唔知，你做人都冇用啦。而家大家姐喺邊度啊？大家姐住邊度？邊度啊？大家姐啊？是華寶村。哦。華寶村啊？佢而家照顧阿欣 BB 啊。而家大家姐照顧阿欣 BB 啊。係啊，夜晚瞓咁多，照顧 BB。黐埋一日又晏又唔做嘢，
你用嘢做嘢，邊個俾錢你啫？係啦係啦，係咪啊？入嚟，앉아， 唔該晒。sedang yamcha. Hai sama, hai sama. Untung cuma yamcha. Tadi sampai di dalam lift masih ngomel-ngomel terus, sampai aku tuh malu ya, di liftnya banyak orang, katanya semuanya uang orang tua, katanya tinggal Yamcha saja aku yang bayarin, semuanya aku yang bayarin dari kemarin, katanya Yamcha nggak datang-datang, katanya sampai aku nunggunya lama. Tapi ketemu anaknya mah dia tuh nggak berani ngomong apa-apa, udah manut dia itu, makan juga terserah dikasih anaknya, dia kan matanya udah nggak lihat gitu ya, udah nggak awas gitu. Kalau dikasih sama anaknya di mangkok ya baru dia makan, nggak bisa ngambil sendiri. Kalau kata anaknya udah ya udah. Nah ini anak sulungnya kakek yang perempuan, itu anaknya dan cucunya. Ya ini makan ini semuanya kakek yang bayar, entah habis berapa, habis 200, habis 300, pokoknya dia tuh ngambil dari dompet kakek 500. Nah nanti kalau uang yang di dompetnya itu habis, kakeknya dibujuk lagi, diajak ke bank lagi biar mau tanda tangan. 要做啦。咁啊係，咁啊係，咁啊冇得食冇辦法啦。有啲老人家有好後事，啊人窮嘅力竭，啊，水退嘅石竭，人窮力竭，係點解？又冇錢咯，你要窮咧就係辛苦工啦，係咪知你啊？人窮嘅力竭，水退嘅石竭，即係啲水啊，退咗石出，水落石出咁解啦。係啦，水落石出。四兩米啊，四碗食斤幾米喎。 Alhamdulillah ya teman-teman, udah azan maghrib. Menu makanku juga udah siap, tapi aku masih menggoreng ikan ya. Ya namanya kita kerja ikut orang ya, jadi buka puasanya sambil masak buat majikan. Alhamdulillah malam ini si janda nggak kesini, jadi aku sendirian nanti sama kakek ya. Ini menu buka puasa aku, ini salad buah, ini pisang, apel, jeruk sama mangga. Kemudian ini korma, paling aku makan 1 biji. Nah ini gorengan udang sama risol. Ini juga nggak bakalan habis, nanti buat sahur lah, nggak apa-apa. Udah terlanjur digoreng. Dan ini balado, telur sosis, telur puyuh sama bakso ikan sama kentang. Ya banyak, mumpung gak ada majikan, ini aji mumpung. Kalau ada janda kemarin aku buka puasanya sama sayur bening aja. Nah ini masakan untuk aku, goreng ikan sama ini ada ini tuh itu apa sih namanya, babatnya daging babi tuh, babat sama usus. Sekarang jam 6, hampir jam 6.40 menit ya, adanya itu jam 6.32, udah telat ini. Karena masih sibuk nyiapin makan untuk kakek juga ya, takutnya nanti kakek bangun makanannya belum matang. Ya beginilah buka puasa di rumah orang ya, buka puasa sambil masak. Apalagi kalau janda makan di sini ya, karena kan perawan tuanya lagi ke Jepang, jadi janda yang di sini gitu nemenin bapaknya makan. Repotnya dapur tuh penuh ini, aku nggak bisa makan sambil duduk tuh, terus boro-boro aku bikin makanan untuk aku sendiri ya. Biasanya aku nyetok di kulkas, terus waktunya ada tinggal dipanasin aja gitu. Salad buah ini apel, jeruk, sama mangga, sama pisang ya, 4 macam. Jadinya 1 piring, padahal jeruk setengah, apel setengah, pisang 1 kecil, sama mangga yang sejempol-jempol itu 3 biji. Kalau udang sama risol ini aku beli frozen ya teman-teman, karena aku nggak sempet ya bikin sendiri, padahal bikin sendiri lebih enak ya, lebih ekonomis juga. Ini risolnya 1 hap itu ya, 1 paket itu isi harganya $10, isinya tuh 16, aku goreng separuh ini. Kemudian udangnya itu harganya 23,80, itu isinya 10, tapi tepungnya aja yang tebel, isinya tuh kirain udangnya gede-gede gitu ya, ternyata udangnya tuh kecil gitu, cuma dempul tepungnya itu tebel
double. Ya lumayan enak sih daripada bikin sendiri nanti kotor semuanya ya. Ini kan tinggal digoreng aja sebentar gitu. Harganya 23 itu kalau uang Indonesianya tuh 46.000 ya, atau 47 lah karena ada komanya. Aku tuh nggak bisa lepas sama gorengan, padahal kata dokter kalau mau sembuh total bibir aku tuh jangan makan gorengan dulu, jangan makan pedas, jangan makan asem. Tapi ketiga itu makanan kesukaan aku, ya gimana ya. Untungnya kakek belum bangun nih. Kalau kakek bangun rusuh, gagal buka puasanya karena dia itu makan cepet banget. Habis makan harus langsung dipijit, harus langsung kasih obat, harus langsung pijat punggung 10 menitan. Pokoknya kalau kakek udah bangun tuh sibuk. Tapi sibuknya tuh sebentar, paling nggak ada 1 jam dia tuh tidur lagi. Cuman makan, kasih obat, ukur tekanan darah, pijet, tidur lagi. Dinasnya aku tuh 3 kali ritualnya begitu. Hả? Teh aling dai. Ồ, Teh lai sek fan. Wah. Aling ah. Ayo nga. Ano na? Haya hayap puna. Ha? Hayap puna. Oh. Nah, kungkung sik fan. Dong yi ya, yo yi. Kakek itu kalau lagi di kamera itu dia itu kayak takut dilaporin ke anaknya gitu. Kan anaknya itu bilang nggak boleh makan banyak-banyak gitu. Jadi kalau aku bikin video itu dikiranya mau buat laporan ke anaknya. Dan dia itu kalau aku pakai kerudung tuh kayak nggak mengenali aku gitu. Kasihan ya. Walaupun orang kaya kalau udah tua tuh kekayaan tuh nggak ada artinya ya. Dia itu bisa marah sama pembina olahraga tuh, kadang-kadang suka marah. Aku tuh udah bilang sama pembantuku kalau ada orang ketok pintu tuh jangan dibukain, aku tuh nggak butuh olahraga, waktunya mati aja gitu. Ngapain kalian kesini? Kadang-kadang pembantunya itu, pemandu olahraganya tuh dimarahin. Tapi kalau sama anak-anaknya dia tuh nggak berani, padahal makan apa masih dari dia, bayar listrik, bayar pembantu. Ya gitulah ya, kasihan kadang-kadang aku tuh. Katanya kakek tuh nggak boleh makan banyak-banyak karena perutnya udah buncit, nggak baik buat kesehatan. Ya emang sih kadang-kadang kalau ngelihat perutnya kakek tuh ya kayak keras banget gitu, gede banget kayak orang hamil. Aku kadang kasihan, tapi mereka kadang-kadang tuh berlebihan ya. Masa misalnya makan biskuit 1 tuh dihitungnya udah sarapan, terus makan pisang 1 misalnya makan jam 5 tuh, udah katanya nggak usah dikasih makan lagi malamnya, kakek udah makan tadi. Lah makan pisang ya, bukan makanan tuh ibaratnya tuh ya, makan pisang atau makan makanan yang manis kayak kue bulan itu dianggapnya tuh udah makan pokok gitu, udah malamnya nggak usah makan lagi, dia pasti masih kenyang katanya. Kayaknya tuh berlebihan gitu ya, walaupun demi kesehatan kan ya makan kan harus ya, kecuali orang yang nyuruhnya juga nggak makan, wong dianya juga makan banyak ya, maksudnya tuh aku tuh kasihan kadang-kadang tuh. Oke teman-teman, videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.